Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيننا وبينه الحجاب وتدخلنا بهما عليه من أوسع باب وتسقينا بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para asatidz, para guru, wabil khusus akhina fillah, da'i ilallah, pimpinan daripada Majlis Ta'lim Riyadul Muhibbin, akhina fillah, al-Ustadz Ahmad Rahili hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa atalallahu umrahu fi sihatin wa afiyah. Dan juga kita tidak lupa juga para habaib, para guru yang telah menyampaikan nasihat-nasihatnya yang tadi di awal, Al-Habib Syafiq bin Syekh Abu Bakar bin Salim, kemudian akhina fillah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Di sini juga ada Ustaz Ahmad Yani, kawan kami juga di Tarim, di Darul Mustafa, dan juga segenap para guru-guru. Mudah-mudahan Allah berikan mereka semua panjang umur, sehat wal afiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qad jama'a al-asrar wal amra kullahu Muhammadun al-mab'uts lil khalqi rahmati bihi khatama Allahu an-nubuwwata wabtada falillahi min khatmin bihi wa bidayati. وإن رسول الله من غير مرية إمام على الإطلاق في كل حضرة وجيه لدى الرحمن في كل موطن وصدر صدور العارفين الأئمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah atas perkumpulan-perkumpulan di mana kita sedang menadang dan mengharapkan daripada ridhonya Allah. Di perkumpulan semacam ini kita berkumpul mengagungkan sosok mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Imam Al-Haddad menyatakan dalam qasidahnya memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qad jama'a al-asrar wal amra kullahu Muhammadun al-mab'uts lil khalqi rahmati. Telah mengumpulkan semua rahasia-rahasia para nabi-nabi yang terdahulu ada pada sosok Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajihun ladar rahman fi kulli mautinin. Dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang terdepan, yang didepankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam semua keadaan. Wa sadru suduril arifin al-a'immati. Dan beliau adalah pendepan ataupun imam daripada semua orang-orang yang arifin billah, al-anbiya wal mursalin, dan semuanya beliau adalah sosok yang terdepan yang Allah depankan. Sallu ala Nabi Muhammad. Beliau Allah muliakan sosok Rasulullah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua berbangga dengan Nabi Muhammad. Kita sekarang berkumpul untuk merayakan maulid Nabi Muhammad, untuk mengenang dan mengingat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai para umatnya Nabi, Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling dicinta oleh Allah, yang didahulukan oleh Allah dari semua nabi-nabi yang lain. Kita tahu semua di dalam hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin para anbiya. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan berbicara pertama kepada Allah, di mana semua makhluk tidak ada yang berani bicara di hadapan Allah.
ketika kita semua nanti di padang mahsyar, kita semua akan dikumpulkan oleh Allah. Tidak ada yang luput, tidak ada yang ketinggalan. Kita semua satu persatu dengan tubuh kita diulang lagi. Jasad kita yang sudah hancur lebur akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ruhnya lagi oleh Allah. Kita semua dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, di mana keadaan-keadaan yang sangat mengerikan. Semua orang merasa takut. Allah menggambarkan kejadian hari tersebut dalam Al-Quran dengan gambaran-gambaran yang begitu banyak. Salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan hari di mana semua orang akan takut, semua orang akan lari, bahkan lari dari keluarganya, lari dari suaminya, yang istri lari dari suaminya, suami lari dari istrinya, yang anak lari dari ayahnya, ayah lari dari anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma yafirrul mar'u min abihi wa ummihi wa banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari di mana seseorang akan lari dari ayahnya. Bayangkan, mungkin di dunia kalau ada orang sedang menyerang ayahnya atau ada sesuatu kejadian musibah besar, mungkin dia akan berusaha menyelamatkan nyawa ayahnya, tidak akan lari di dunia. Tetapi di yaumil qiyamah, seorang anak akan lari dari ayahnya. Kenapa dia lari? Karena takut dipertanggungjawabkan oleh Allah. Yauma yafirrul mar'u min abihi wa ummihi wa banihi, dari ibunya. Dia sayang di dunia dengan ibunya, dia akan lari di hari tersebut. Takut akan ditanya oleh Allah, apa yang engkau lakukan dan bagaimana engkau melaksanakan daripada hak-hak ibumu. Dan juga anak-anak lari daripada seorang ayah lari dari anak-anaknya, nggak pengen deket. Kalau di dunia mungkin anaknya sedang jatuh, sedang terkena musibah, dia akan rela dengan nyawanya untuk menyelamatkan anaknya. Tapi di yaumil qiyamah semua akan lari, semua akan ketakutan. Para ulama, para siddiqin, para anbiya, para nabi, mereka terdiam, tidak berani untuk bicara. La yatakallamun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Naba. Allah sebutkan bahwa mereka yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamun illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan para malaikat berdiri dengan safnya, dengan rapi. Malaikat war ruhu fi yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan. Ruh dan para malaikat mereka berdiri dengan saf. La yatakallamun, tidak ada yang berbicara, semua diam. Kecuali siapa ya Allah? Illa man adina lahur rahman, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah yang Maha Rahman. Siapa orang tersebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, ana khatibuhum idza sakatu. Saya adalah khatibnya para nabi, pembicara. Yang mana orang lain tidak berani bicara, saya yang akan mewakili mereka untuk berbicara pertama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika para nabi tidak ada yang berani berbicara. Shallu ala Nabi Muhammad. Kebanggaan yang luar biasa ketika kita menjunjung tinggi Nabi besar Muhammad, ketika kita diajak untuk cinta kepada Rasul, diajak untuk mengikuti dan meneladani Rasul. Itu adalah hakikat daripada keberuntungan. Demi Allah, penyesalan terbesar ketika nanti di yaumil qiyamah kita tidak bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nyesal siapapun dia. Statusnya di dunia sekarang apa? Pejabat. Sekarang apa? Konglomerat. Sekarang apa? Pemimpin. Sekarang apa? Apapun jabatannya, kalau dia tidak dekat dengan Nabi Muhammad, yang ada hanyalah penyesalan, yang ada hanyalah tangisan. Dia akan merintih, dia akan menangis. Kenapa? Kenapa saya tidak dekat dengan Nabi Muhammad SAW?
Ambil hartamu, ambil kekuasaanmu, semua yang engkau bisa ambil, silakan. Tetapi kalau engkau jauh dari Nabi Muhammad, demi Allah, engkau akan rugi, engkau akan menangis, engkau akan menyesal. Tapi orang yang di dunia dekat dengan Nabi Muhammad, memiliki ikatan iman, iqtida, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumil qiyamah dia akan bangga karena dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan omong kosong. Ini bukan cuma bicara untuk kita cari masa, bukan. Cari masa bukan begini caranya. Tetapi tujuan ini adalah menyampaikan apa yang telah Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'annya. Yang mana Allah menggambarkan di dalam hari kiamat seseorang akan menyesal kenapa tidak dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Allah menggambarkannya dengan gambaran yang luar biasa. Allah sebutkan dalam firman-Nya, yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dhikri ba'da ja'ani. Dengarkan, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hari kiamat, hari di mana seseorang akan menggigit tangannya. Kenapa gigit tangan? Ada apa? Gigit tangan perumpamaan atau penggambaran terhadap penyesalan yang dalam. Nyesel, kesel terhadap dirinya. Ngapain? Mau kesel mau ngapain? Digigit sendiri itu jari. Dalam suatu riwayat disebutkan penafsiran daripada ayat tersebut, orang ini akan menggigit-gigit jarinya sampai kemakan dagingnya, sampai habis tangannya, lalu Allah kembalikan lagi, dia gigitin lagi tangannya. Kenapa? Saking menyesalnya. Kira-kira nyesal kenapa? Banyak penyesalan, tidak beriman kepada Allah, tidak sholat, tidak itu banyak. Tetapi ada penyesalan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa itu? Kata Allah menggambarkan daripada penyesalan orang tersebut, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Andaikan saja aku mengambil jalan, aku bertindak, aku dalam kehidupanku mengambil jalan di belakang jalannya Nabi Muhammad SAW. Andaikan aku mengikuti Rasulullah, itu penyesalannya dia. Andaikan aku bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Tahu kenapa? Karena di yaumil qiyamah Allah tunjukkan maqam tinggi, maqamnya Nabi Muhammad SAW, al-maqam al-mahmud, di mana semua orang di padang mahsyar akan memuji Nabi Muhammad SAW. Di situ penyesalan yang dalam bagi setiap orang yang bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam perkumpulan ini, di mana maksud tujuan utamanya adalah kita tahu tentang syariatnya Nabi Muhammad, dan bagaimana kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad dan kumpul nanti bersama Nabi Muhammad di yaumil qiyamah dan sampai dalam surga Allah. Di mana tadi kita di dalam majlis telah melihat hadir daripada maulid Nabi, bacakan daripada pembacaan maulid Nabi Muhammad, dan dipertunjukkan kepada kita sedikit sekelumit apa yang telah dilakukan kegiatan-kegiatan daripada ta'limul ilm, mengajarkan ilmu agama, dan ini adalah tugas yang paling tinggi karena ini tugasnya Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, nggak ada tugas lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang mengajarkan ilmunya Nabi kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang wakil presiden, keren nggak? Wakil gubernur, keren, dianggap sebagian orang keren. Kalau wakilnya Nabi Muhammad gimana? Hah? Mana yang lebih keren? Mana yang lebih hebat? Mana yang lebih mulia? Wakil presiden bisa aja turun, mantan presiden. Tapi kalau wakilnya Nabi Muhammad nggak ada mantan. Dia berada dalam jalannya Nabi Muhammad mengajarkan. Innama bu'ittu mu'alliman, kata Nabi SAW. Saya ini diutus oleh Allah untuk mengajar. Maka orang-orang yang mengajarkan ilmunya Nabi Muhammad kepada umatnya Nabi Muhammad, dia sedang berada dalam level tertinggi, yaitu sebagai wakilnya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kita kalau melihat wakilnya Nabi Muhammad itu melihatnya bagaimana? Diagungkan atau tidak? Dihormati atau tidak? Para ulama, para salihin, mereka itu nggak gila untuk dihormati, nggak perlu untuk dihormati, mereka tidak mau untuk dihormati.
Tetapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad wajib menghormati mereka atas dasar apa yang dibawakan dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Laisa minna, kata Nabi SAW. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yarham wa lam yahtanim kabirana wa ya'rif li'alimina haddah. Tidak tergolong dari kami orang yang tidak menyayangi, lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li'alimina haddah. Tidak tergolong dari kami, kata Nabi, orang yang nggak menyayangi yang lebih kecil, tidak menghormati lebih besar, dan tidak mengerti haknya orang alim di antara mereka. Orang alim yang membawakan ilmunya Nabi Muhammad SAW, orang yang membawakan syariatnya Rasul SAW. Tadi kita dengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dihafal. Salah satunya kitab namanya Mukhtar al-Hadith, yaitu yang dihimpun oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, 59 hadis di dalamnya. Sekarang pertanyaannya nih, yang lain nih, udah hafal hadis berapa? Kalau ditanya nih di depan atau di belakang, suruh nyebutin 5 hadisnya Rasul SAW, sanggup gak? Tapi kalau disuruh nyanyi 5 lagu lengkap, hafal. Kalau disuruh sebutin hadisnya Rasulullah, bingung, ya gimana ya? Yang apa ya? Nggak ngerti. Giliran lagu barat hafal, sebagian lagu Korea hafal. Subhanallah. Tapi hadisnya Rasul SAW, kira-kira yang akan bermanfaat yang mana? Nah, manfaat di dunia, manfaat di akhirat, hadisnya Rasul SAW, ucapannya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita jazallah khair, ya al-muallim, al-ustaz, al-fadil, al-da'i ilallah, Ustaz Ahmad Rahil, jazallah khair, terima kasih banyak, dan semoga Allah memperbanyak orang-orang semacam beliau. Beliau buat majelis ta'lim, membuat kegiatan, menghimpun anak-anak, ya, belajar yang dari luar pada belajar untuk mengenali syariatnya Nabi Muhammad SAW. Di zaman ini, zaman yang penuh fitnah, zaman yang penuh kita ini diombang-ambing dengan media, dengan apa saja, itu semua akan luntur, akan hilang kalau kita bangun fondasi kokoh kepada umat, yaitu ilmu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang di pesantren, insya Allah mereka belajar, mereka ngaji, tapi nih masyarakat yang umum nih bagaimana? Kalau nggak ada pengajian, nggak ada majelis taklim, nggak ada orang-orang yang membuat daripada kegiatan semacam ini, kita khawatir sekali dengan generasi selanjutnya. Maka jazakallahu khair, dengan adanya majelis taklim semacam ini, ada majelis taklim untuk anak-anak, ada majelis taklim untuk orang-orang dewasa. Tugas kita apa? Tugas kita mendukung, tugas kita menghadiri, tugas kita meramaikan. Itu tugas kita. Majelis taklim dibuat sebagai fondasi-fondasi untuk kita bisa berpegangan kita dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita berpegangan dengan ajarannya Rasul SAW melalui apa? Melalui majelis ilmu. Kalau engkau tidak hadir majelis ilmu, maka bagaimana engkau bisa kenal dengan Nabi Muhammad? Kalau engkau tidak hadir majelis ilmu, bagaimana engkau bisa tahu syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad? Engkau akan terjerumus dalam perbuatan haram, engkau tidak tahu. Engkau akan terjerumus dalam perbuatan sesat, engkau tidak tahu. Kenapa? Karena engkau tidak dibimbing dengan ilmu. Maka kita yang hadir di sini, alhamdulillah, cuaca cerah dan juga masya Allah semuanya pada anteng hadir di sini. Padahal sudah lumayan larut malam ini. Ya, kata Ustaz Rahili jam 12 nggak apa-apa, Beb. Jangan, sudah cukup ini. Masya Allah, kita hadir di sini, ya, dalam keadaan yang tentram, yang nyaman, ya, melihat kegiatan-kegiatan semacam ini, kita belajar, ya, kita belajar dan mengambil manfaat. Yang pertama, kita pulang dari tempat ini, agungkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nggak ada orang hadir majelis tapi dia masih ninggalin sholat. Nah, sholat 5 waktu jangan kau tinggalkan, ya. Ya, mungkin engkau tidak sempat sholat di awal waktu di masjid, mungkin, ya, di jalan atau apa, tapi tetap sholat. Mungkin saja, mungkin bisa saja seorang muslim ketiduran,
ya kecapean tidur, kelewatan subuhnya, bukan berarti nggak sholat, tetap wajib sholat. Kapan tuh sholatnya? Nah, jawabannya dari mana? Dari majelis ilmu. Yang nggak hadir majelis ilmu bilangnya apa? Oh, saya ketinggalan sholat subuh, berarti saya qodoknya nanti waktu subuh. Tuh kan, nggak ngaji ya. Kalau ngaji dia tahu, bangun tidur langsung sholat, ambil wudhu dia sholat. Sholat apa ini? Kok sholat subuh waktunya waktu duha? Namanya juga kok qodok. Kalau udah qodok begitu deh, langsung kerjakan. Ya, bisa saja engkau kelewatan, ya namanya manusia, bisa aja ketiduran, kecapean, bisa. Tapi kalau tidak ada udzur tidak boleh. Di jalan asar udah masuk, nanggung, jalan terus, nanggung, udah deket maghrib, nanggung, dia jalan terus, nanti aja sholatnya. Hukumnya apa? Kelewatan maghribnya, dosa hukumnya. Minal kabair, dosa besar. Mungkin sebagian menganggapnya remeh, biasa aja, ntar juga anak sholat. Sebagian ya udah lewat, sholat gak sholat nanti aja. Nggak boleh begitu. Coba kalau ente kebelet, bakal berhenti gak? Hah? Bakal berhenti. Coba kalau lapar, berhenti gak? Berhenti. Haus, berhenti. Untuk sholat berhenti, nggak apa-apa. Ya lain lagi kalau ente lagi musafir. Tahu musafir? Dalam perjalanannya jauh, ya mau jamak, sholat duhur dengan asar, sholat maghrib dengan isya, bisa, ada tata caranya. Dari mana ilmunya? Ya ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bakal ngerti ilmunya. Ngaco. Pas lagi dalam perjalanan, ayo kita jamak, dia bingung sendiri, jamak apaan? La haula wala quwwata illa billah. Ente emang seumur hidup nggak pernah dalam perjalanan, nggak pernah sholat, masa urusan jamak takdim dan takhir aja ente nggak paham? Kebangetan. Muslim mukmin beriman kepada Allah nggak tahu tentang urusan jamak takdim, bagaimana caranya, apa itu qasar, itu apa? Wah, itu kebangetan. Berarti level Safina aja belum ngaji nih orang, karena di kitab Safina udah di ngajiin tuh. Dan banyak di musola-musola, majelis-majelis ta'lim dan guru-guru yang mengajarkan. Apalagi zaman sekarang, zaman serba gampang, mau ngaji dari media juga bisa, nggak ada udzur. Kita belajar, kita ngaji, itu berarti kita pergi dari majelis ini, pulang dari majelis ini bawa bekal, bawa daripada keberkahan. Ya, selain tadi itu ceramah-ceramah yang disampaikan, ada Habib Syafiq tadi menyampaikan tentang tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak, bagaimana seorang orang tua itu harus punya perhatian kuat untuk mendidik anak-anaknya. Habib Muhammad Al-Attas juga menyampaikan daripada ceramahnya untuk mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dan meladani Nabi Muhammad. Kita ambil tuh, kita amalkan. Yang paling penting untuk dibawa istiqomah, hadir majelis ilmu. Kalau maulidan kayak gini doang, ini cuman ngeces. Untuk apa? Oh, semangat. Oh iya, saya wajib belajar ilmu, saya harus melakukan sholat 5 waktu, saya harus menjaga diri dari perbuatan maksiat, saya harus istiqomah dalam taat. Nanti dapat cesannya, tinggal jalanin. Bukan berarti ngajinya cuman maulid setahun sekali. Aneh, yang penting hadir maulid. Majelis yang lain aduh capek, padahal tetanggaan di rumah, sebelah rumah, ya, andaikan engkau menghadiri majelis nih, andaikan engkau menghadiri majelis dan engkau harus menempuh jalan jaraknya 1 kilo atau 2 kilo atau 10 kilo, dan engkau harus bayar untuk hadir majelis ini, harus bayar berapa? 100.000 atau 500.000 setiap 1 kali hadir, andaikan, maka itu masih termasuk sedikit dengan pahala yang kau dapatkan. Tidak, pahala majelis ilmu itu banyak sekali. Salah satunya aja, hadir majelis ilmu pahalanya seperti pahala haji. Saya mau tanya, ongkos haji berapa? Ongkos haji berapa? 60 juta. Itu kalau ngantri, anggaplah segitu dah, 60-70 jutaan. Untuk haji, ente bisa dapetin pahala haji dengan hadir majelis ilmu. Itu baru pahala 1. Belum pahala yang lainnya, setiap langkah yang engkau langkahkan, setiap waktu yang engkau habiskan. Subhanallah, engkau untung besar. Hadir majelis ilmu itu adalah bekalnya kita. Kebanyakan ceramah, kebanyakan ngomong, ya apalagi kalau udah pada lapar, kalau udah pada ngantuk,
ngomong sendiri akhirnya. Ya, ngomong sendiri. Tapi enggak, kita jangan sampai kita keluar dari majelis ini kecuali kita bawa kebaikan-kebaikannya, biar kita nanti di yaumil qiyamah kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Kita semua pengen, nggak ada tujuan lain. Kita buat ada majelis taklim, ada perayaan maulid semacam ini, ya, ada majelis taklim. Mau ngapain sih? Mau ngapain? Rame-rame, ikut-ikutan? Nah, pengen biar sama-sama kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Mau nggak diajak kumpul dengan Nabi Muhammad? Mau nggak diajak kumpul dengan Rasulullah? Mau tidak? Kita semua menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Itu tujuan utama kita. Tujuan utama kita merayakan maulid, membuat majlis, buat semuanya biar kita kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Makanya kita berusaha untuk hadir, untuk mencari keberkahan, untuk melihat para ulama, untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama. Tujuan utamanya para guru untuk mengumpulkan kita, untuk kita semua kumpul bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Rasulullah. Ya akramal akramin wa arhamar rahimin. Ya Allah, wahai yang telah mengumpulkan kami dalam majlis yang penuh keberkahan ini, ya Allah, berikan keberkahan kepada kami semua, ya Allah. Janganlah ada dari yang hadir di tempat ini atau mendengarkan kecuali mereka semua telah Engkau ampunkan dosa-dosanya, ya Allah. Tidaklah kami kembali ke rumah kami masing-masing kecuali Engkau telah jadikan kami orang-orang yang Engkau tetapkan bersama Nabi Muhammad SAW, ya Allah. Banyak di antara kami, keluarga kami, sebagian dari mereka ada yang masih berat atau suka meninggalkan sholat, ya Allah, berikan hidayah kepada kami semua, ya Allah. Kuatkan kami dan jadikan kami orang-orang yang istiqamah di dalam menjalankan perintah-perintah-Mu, ya Allah, di dalam menjalankan perintah-perintah-Mu dan menjauhi semua larangan-larangan-Mu, ya Allah. Jika ada di antara kami yang masih terikat dan terbelenggu dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dengan perzinahan, dengan minuman keras, dengan perjudian, dengan apapun kemungkaran-kemungkaran, ya Allah, kami meminta hidayah-Mu di malam ini. Engkau berikan hidayah kepada kami semua, ya Allah. Berikan taubatan nasuha kepada kami semua, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang meninggalkan semua kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, sehingga kami berjalan di jalan yang Engkau ridhai, di jalannya Nabi Muhammad, di jalannya para salafus salih, di jalannya para ulama al-atqiya al-awliya, ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Dan apabila Engkau sudah menetapkan waktu di mana kita semua akan wafat, maka wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman, dalam keadaan yakin, dalam keadaan rindu kepadamu dan kepada Nabi Muhammad, ya akramal akramin wa arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan kita doakan juga wabil khusus sahibul majlis, sahibul fadilah, al-ustaz Ahmad Rahili, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat di dalam membimbing umat, di dalam semua kegiatan-kegiatan beliau. Semua hal tersebut membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW, membahagiakan hati guru beliau Sayyidil Habib Umar, dan juga membahagiakan baginda Nabi besar Muhammad, sehingga kita semua bisa kumpul bersama Rasulullah dalam keadaan yang dicintai, dalam keadaan yang disenangi, ya akramal akramin wa arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.